Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kabar hari ini? Salam jumpa dengan Sapari, Sapaan Rohani Immanuel, pada hari ini Selasa 28 Juni 2022. Mari kita sejenak mendengarkan kabar baik dari kitab 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini kita hidup di era digital. Kita tahu era digital itu ditandai dengan adanya internet dan media sosial. Dan media sosial ini menjadi wadah di mana berita itu begitu banyak dan membanjiri setiap orang di muka bumi ini. Ada banyak pesan yang disampaikan. Ada berita yang tidak penting, ada berita yang penting, ada berita yang sangat penting. Ada juga berita yang hoax atau berita bohong. Nah, seringkali juga ya Bapak Ibu ya, kita juga mendapatkan berita-berita hoax dari media sosial. Kita juga harus hati-hati. Nah, era digital memang menjadi tantangan sekaligus peluang bagi orang percaya untuk memberitakan kepada dunia, yaitu berita yang sangat penting. Berita yang benar, bukan hoax. Pertanyaannya, berita apakah itu? Kalau kita membaca di dalam kitab 1 Korintus 15 tadi, berita yang sangat penting, kebenaran itu adalah berita Injil. Dalam berita Injil ada dua pesan yang sangat penting untuk disampaikan kepada setiap orang di muka bumi ini. Yang pertama, Injil itu memberitakan tentang karya Kristus. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Tadi ditulis di ayat yang ketiga. Kristus itu artinya Mesias. Kristus itu artinya yang diurapi. Yesus disebut Kristus, karena dialah yang diurapi menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Kristus telah mati di salib bukan karena dia berdosa, tapi karena dia memikul dosa manusia. Kematian Kristus karena dosa-dosa kita harus kita beritakan ke seluruh dunia dan menjadi kabar baik bagi setiap manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Kita tahu semua manusia telah berbuat dosa, upah dosa itu maut. Tidak ada orang yang berbuat baik untuk menyelamatkan dosanya. Kematian Kristus membereskan keberdosaan manusia. Berita Injil itu juga menjelaskan tentang pesan yang kedua, yaitu Kristus telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kebangkitan Kristus adalah berita yang sangat penting, karena kebangkitan Kristus membuktikan dia hidup. Dia menang atas maut. Dia menjadi dasar pengharapan iman orang percaya. Dia menjamin hari esok setiap orang yang percaya. Kebangkitan Kristus ditandai dengan kubur yang kosong. Kita tahu kalau kita membaca kitab Injil, kebangkitan Kristus pertama kali disaksikan, dibuktikan melalui peristiwa di mana seorang perempuan yang bernama Maria Magdalena datang ke kubur Yesus dan kubur itu kosong. Bukti kebangkitan Kristus ditandai dengan kubur yang kosong. Dan bukti kebangkitan Kristus juga ditandai ketika dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Jadi mari kita belajar bahwa berita yang sangat penting itu adalah Injil, keselamatan. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, tapi Kristus juga telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Mari kita memberitakan berita keselamatan Kristus yang mati dan bangkit. Itu adalah berita yang sangat penting. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di tengah membanjirnya berita yang kita terima setiap saat, mari kita mengerjakan tugas panggilan kita sebagai orang percaya, yaitu memberitakan berita yang sangat penting, yaitu Injil keselamatan, bahwa Kristus telah mati dan bangkit. Kita percaya berita ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Mari kita gemakan ke ujung dunia, dan kita yakin Roh Kudus berkarya meneguhkan berita ini, sehingga yang mendengar beroleh keselamatan di dalam Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.